waktunya. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik yang berjudul Responding to Objection and Problem. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Debbie Anini Pratyani, nomor absen 1, pembaca pertama. Perkenalkan, nama saya Lokoma Eva Kodisuliani, nomor absen 3. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Nikoma Saptri Dewi, nomor absen 4. Di sini saya sebagai pembaca ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Agustini, nomor absen 5. Di sini saya sebagai pembicara keempat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anika Dayurisa Dewi, nomor absen 9. Di sini saya sebagai pembaca kelima. Perkenalkan, nama saya Anissa Fairus Rana, nomor absen 22. Di sini saya sebagai penyaji ke-6. Baik, di sini saya akan membacakan materi mengenai alasan konsumen melakukan penolakan. Yang pertama ada tekanan dan ketidakpastian. Tekanan dan ketidakpastian merupakan setiap saat kita membeli sesuatu selalu saja ada tekanan dan ketidakpastian. Kita khawatir apakah pembelian yang kita lakukan sudah tepat. Kekhawatiran yang dialami oleh konsumen karena harga maupun manfaat suatu produk yang konsumen butuhkan. Dan yang kedua ada curiga terhadap sales people. Konsumen kebanyakan percaya bahwa sales people akan menyetir kita ke arah apa yang dia ingin jual ketimbang apa yang betul-betul kita butuhkan. Dan sering dirasakan cara terbaik untuk menemukan sales people yang menipu untuk menemukan motif-motif yang sebenarnya adalah dengan berhadapan langsung dengan dia dan mencoba untuk mengcounter kembali setiap hal yang diungkapkan. Yang ketiga ada entertainment. Harus disadari dewasa ini bahwa keputusan untuk melakukan pembelian sudah menjadi hampir seperti entertainment pada saat melakukan negosiasi, tawar-menawar, atau bahkan membuat sales person ada dalam suatu keadaan yang tidak nyaman, membuat kita merasa lebih terhadap diri sendiri dan bahkan mampu menambah satisfaksi kita terhadap produk. Penolakan yang berhubungan dengan situasi dan sikap konsumen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama loyalitas terhadap supplier. Kita dalam proses penawaran yang bersifat personal selling, maka uji coba produk langsung merupakan langkah yang baik dalam strategi marketing produk karena masyarakat terkadang lebih nyaman dengan pemasok lama yang proses transaksi terbukti dalam sekian waktu. Yang kedua, ada kelebihan persediaan. Mengganti supplier berakibat pada kelebihan persediaan dari supplier yang dulu, pengenalan produk yang berakibat pada penambahan pengeluaran untuk perlengkapan yang lain. Yang ketiga, ada waktu. Pada saat konsumen mengelak, hal ini mungkin merupakan keinginan yang murni untuk mempertimbangkan terlebih dahulu atau mendiskusikan tawaran sales people dengan berbagai alasan. Yang keempat, kurang tertarik untuk membeli. Kadang-kadang seorang konsumen memang tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk membeli produk yang sales people tawarkan. Biasanya konsumen sudah merasa cukup senang dengan apa yang telah dimiliki. Selanjutnya, penolakan yang berhubungan dengan produk. Yang pertama ada fitur. Tidak ada sebuah produk yang pas untuk semua kebutuhan konsumen. Masing-masing didesain untuk mengoptimalkan benefit yang diharapkan oleh konsumen tertentu dalam suatu batas harga tertentu. Suatu ciri produk yang memberikan suatu keunggulan kepada konsumen tertentu barangkali tidak dilihat sebagai suatu keunggulan oleh konsumen lainnya. Selanjutnya adalah harga. Harga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan penolakan sebuah produk. Memang harga bisa dikompromi. Secara umum kompromi ada 2. Pertama, kompromi terhadap harga. Wujudnya diskon. Namun, diskon bukan faktor utama pelengkap harga. Kedua, pola pembayaran. Kredit 1-3 kali atau 1-3 bulan merupakan bentuk toleransi terhadap harga. Dan secara umum, kredit 3 bulan dari sisi perusahaan mungkin tidak secara langsung mengurangi harga, namun secara perputaran uang sebenarnya menambah beban efektivitas perputaran modal. Return of investment. Selanjutnya yaitu penolakan yang berhubungan dengan perusahaan. Yang pertama ada perusahaan. Terkadang
Ada beberapa konsumen yang memiliki perasaan tidak suka dengan perusahaan. Mereka tidak suka berhubungan dengan perusahaan yang baru bagi mereka, baik besar atau kecil. Hal ini bisa juga disebabkan karena citra perusahaan yang sudah terdengar buruk oleh konsumen. Contohnya, konsumen ingin membeli suatu produk yang dibutuhkan di toko A. Namun, tenaga penjualan toko A sama sekali tidak merespon konsumen tersebut karena sudah pernah dikecewakan awalnya. Konsumen tersebut enggan untuk mengkonsumsi produk yang ditawarkan dari toko A. Selanjutnya adalah Anda selaku salespeople. Harus disadari selaku salespeople memang tidak selalu bisa memuaskan semua konsumen. Terkadang kesulitannya adalah mengetahui bahwa persepsi konsumen terhadap salespeople selaku pribadi selalu disembunyikan. Harapannya kita mampu membuka penolakan-penolakan yang masih tersembunyi ini. Contohnya seperti di toko A terdapat salespeople yang cuek ketika melayani konsumen. Maka konsumen akan enggan untuk berbelanja di toko tersebut karena kepribadian dari seorang salespeople. Demikian pembahasan mengenai alasan konsumen melakukan penolakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu mengatasi penolakan dari konsumen. Sebuah penolakan bukanlah akhir dari sebuah proses penjualan. Penolakan justru harus dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi perhatian dan kebutuhan prospek. Oleh sebab itu, penolakan harus ditangani secara positif dan kemudian kita dapat menyesuaikan penawaran kita sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan prospek. Berikut ini yang dapat dilakukan oleh seorang salespeople dalam mengatasi penolakan dari konsumen ialah: yang pertama adalah anticipate and prepare. Dalam setiap kegiatan tawar-menawar pasti akan selalu ada penolakan, entah penolakan yang dengan alasan ataupun tanpa alasan. Sebagai seorang salespeople, kita harus selalu mengantisipasi dan mempersiapkan diri akan penolakan tersebut. Seorang salespeople sebaiknya tidak melakukan pembantahan secara langsung di awal atau malah adu argumentasi dengan konsumen. Jika demikian yang terjadi, maka konsumen akan kehilangan kesempatan untuk melakukan offering atau penawaran, apalagi closing penjualan. Sebagai seorang junior, kita juga bisa menanyakan kepada senior bagaimana mengatasi penolakan konsumen, sehingga kita sudah mengantisipasi jawaban ketika calon konsumen akan melakukan penolakan. Kemudian yang kedua ada be positive and confidence. Seorang salespeople harus memiliki tingkat rasa percaya diri dalam menerima suatu penolakan. Dalam penjualan, kita mengenal yang namanya rasio keberhasilan penjualan, atau dengan kata lain, untuk mendapatkan satu kali closing, penjualan kita dibutuhkan beberapa kali penawaran. Misalnya, perusahaan asuransi mungkin harus menawarkan ke 100 orang untuk mendapatkan 15 respon. Dan dari 15 prospek yang memberi respon tersebut, hanya 3 orang yang serius dan biasanya hanya 1 orang yang closing atau membuat keputusan pembelian. Dan dalam kata lain, seorang salespeople harus selalu berpikir positif bahwa akan selalu ada penolakan dan keberatan dalam penjualan, tapi akan selalu ada closing pada penawaran kesekian. Baik, yang ketiga ada listen, probe, and clarify. Penolakan disampaikan dalam banyak cara, ada melalui saluran verbal maupun non-verbal seperti body language. Mendengarkan, mengobservasi, dan juga mengklarifikasi merupakan keterampilan yang sangat penting di sini. Hal ini bisa dilakukan melalui usaha bertanya, mengklarifikasi, dan juga mengulang kembali penolakan tersebut untuk mengkonfirmasi pemahaman Anda dan konsumen di saat yang sama. Misalnya, jika seorang konsumen melakukan penolakan dengan alasan harga yang terlalu mahal. Sebagai seorang salespeople, hal yang perlu kalian lakukan adalah mendengarkan dengan seksama, kemudian mengobservasi, dan yang terakhir kalian mengklarifikasi hal yang dikatakan oleh konsumen tersebut. Kalian bisa mengatakan alasan mengapa produk kalian dijual dengan mahal. Apakah karena kualitas produk yang ditawarkan lebih baik, atau produk yang kalian tawarkan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai apa yang dapat dilakukan salespeople dalam mengatasi penolakan. Yang keempat itu ada evaluate. Kesulitan pada saat mengklarifikasi penolakan akan menentukan apakah sebenarnya masalah yang dihadapi. Sementara dalam suatu penolakan adalah real dalam artian penolakan tersebut harus segera direspon oleh salespeople.
Beberapa penolakan mengidentifikasi suatu kebutuhan yang belum terpuaskan. Dalam kebutuhan akan informasi dalam jumlah yang lebih banyak, keunggulan yang berbeda, harga yang lebih murah, dan seterusnya. Sementara lainnya bisa diklarifikasi sebagai alasan yang dicari-cari, excuses, yaitu alasan yang diberikan untuk tidak membeli semata-mata untuk menutupi alasan yang sebenarnya. Di sini kita sebagai sales people harus memahami body language seorang konsumen seperti ekspresi wajah dalam melakukan penolakan. Di sini saya mengambil contoh seperti seorang konsumen melakukan penolakan dengan mengucapkan ini bukan style saya, tapi alasan itu barangkali untuk menyembunyikan bahwa dia itu tidak mampu untuk membeli suatu barang tersebut. Baik, yang kelima ada acknowledge, di mana sebagian besar konsumen mengungkapkan penolakannya sebagai usaha untuk meyakinkan dirinya bahwa mereka memiliki alasan untuk tidak membeli suatu produk. Sebagai salespeople, penting untuk mengetahui bahwa konsumen memiliki hak untuk menyampaikan penolakan tersebut. Hal ini biasanya dikenal dengan istilah validation atau validasi. Hal ini tentu tidak sama dengan menyampaikan persetujuan kita dengan suatu penolakan, tetapi lebih kepada bagaimana memperlihatkan respek kita terhadap konsumen, terutama terhadap partisipasinya dalam proses pembelian, di mana kita sebagai sales people harus bisa menghargai keputusan dari konsumen. Baik, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu jenis beberapa respon dari sales people. Yang pertama ada denial. Cara ini dipakai ketika konsumen membuat pernyataan secara faktual salah. Pendekatan ini harus dipakai secara ekstra hati-hati, karena tidak semua orang termasuk konsumen suka dikatakan bahwa dia itu salah. Yang kedua ada compensation. Cara ini sangat tepat ketika konsumen Anda mampu mengidentifikasi kelemahan kompetitif dari produk yang Anda tawarkan. Nah, respon yang dilakukan adalah akui kelemahan yang ada, tetapi jangan lupa menunjukkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki produk untuk menutupi kelemahan yang ada. Nah, suatu contoh klasik dari hal ini adalah Anda membayar untuk kualitas. Yang ketiga ada pass by. Penolakan ini disampaikan atas dasar frustasi, kemarahan, ketakutan. Setelah menyadari dan mengakui penolakan ini, adalah lebih baik untuk menjawab penolakan itu secara langsung. Biarkan mereka melewati semua itu dan beralih ke hal-hal yang baru. Bila sesuatu diungkapkan atau dilakukan oleh konsumen adalah real dan tidak emosional semata-mata, maka Anda harus kembali kepada penolakan itu dan mencoba memecahkannya. Nah, yang keempat ada feel, felt, and found. Respon ini dipakai ketika sales people bisa merujuk kepada konsumen yang lain yang memiliki permasalahan yang sama, tetapi dengan permasalahan yang sudah terjawab sebelumnya. Nah, dalam suatu percakapan, sales people menyampaikan, saya bisa memahami mengapa Anda memiliki perasaan seperti itu. Kenyataannya, konsumen kami yang lain pada awalnya memiliki perasaan yang sama. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa itu bukanlah suatu masalah. Yang terakhir ada price and value. Tugas utama seorang sales people ketika penolakan di bidang harga diungkapkan adalah dengan meyakinkan konsumen bahwa mereka memiliki kesempatan yang penuh untuk mengevaluasi nilai ketimbang hanya pada harga semata-mata. Kebanyakan konsumen menolak terhadap harga yang ditetapkan. Hanya ada beberapa dalam kenyataannya melakukan pembelian atas harga yang telah ditentukan. Ada satu peribahasa yang harus ditanamkan di benak sales people, yaitu nilai adalah total keunggulan atas kepemilikan produk dibandingkan dengan total biaya untuk memilikinya. Total biaya untuk kepemilikan termasuk harga ditambah biaya uang, waktu, dan semua ketidaknyamanan dalam operasi, servis, dan biaya perbaikan. Sedangkan total keunggulan kepemilikan termasuk baik yang bersifat tangibles, yaitu kehandalan, tahan lama, mampu melakukan pekerjaan dengan baik, dan intangibles yaitu reputasi, pelayanan, pendukungan, dan yang terakhir peningkatan self-image. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel mengenai beberapa contoh penolakan yang berhubungan dengan harga. Jika konsumen mengatakan bahwa barang yang dijual terlalu mahal, maka respon kita adalah mengklarifikasi apa yang sebetulnya terlalu mahal. Apakah harganya,
servisnya, atau biaya operasinya. Buatlah dasar perbandingan dari merek lain, supplier lain, atau bandingkan dengan harga tahun kemarin. Evaluasi perbandingan tersebut, lalu tunjukkan kualitas dan servis yang berbeda. Jika konsumen mengatakan bahwa barang tersebut di luar jangkauan budget saya, maka respon kita adalah menanyakan berapa budgetnya, lalu kita kerjakan apa yang bisa dilakukan dengan budget tersebut. Apakah mengurangi kuantitas, menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika konsumen mengatakan bahwa barang tersebut tidak pantas dengan uang yang saya keluarkan, respon kita sebagai sales people adalah meminta konsumen untuk mempertimbangkan semua keunggulan yang ada pada penawaran, terutama yang intangibles seperti kualitas, kebanggaan, membeli produk dengan merek terkenal, atau supplier yang memiliki track record yang tangguh. Kesimpulan yang kami dapatkan dari materi ini adalah di setiap penjualan, tidak menutup kemungkinan konsumen untuk menolak apa yang salespeople tawarkan. Alasan konsumen melakukan penolakan dikarenakan tekanan dan ketidakpastian, curiga terhadap salespeople, dan kebutuhan akan entertain. Penolakan yang lain dapat disebabkan karena loyalitas terhadap supplier, harga, dan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, salespeople dapat menerapkan teknik denial, compensation, pass by, dan price and value. Menangani konsumen yang melakukan penolakan mampu dikembangkan melalui antisipasi, tetap berpikir positif dan percaya diri, mengevaluasi diri dan menghargai, dan kita sebagai salespeople tidak dapat memaksakan konsumen untuk memutuskan bahwa produk kita lah yang terbaik. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Jika ada materi yang kurang jelas, maka dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih.